menyampaikan satu kondisi sekaligus masalah dan pertanyaan. Jadi selama ini ada lahan yang kami olah berupa lahan sawah yang selama dan sepengetahuan saya kurang lebih 40 tahun ini sawah, padi dan selamanya padi. Baru saya coba pola tanam padi Palewaja kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tapi saat ini baru kemarin tandur padi. Di kurang lebih ada 4.000 meter. Kemudian yang kondisi dari lahan sawah itu posisinya di bawah, ujung sawah di bawah adalah pasar desa. Pasar desa. Kemudian di ujung di bawah ini ada lahan kita juga yang kebetulan dijadikan tempat penumpukan sampah pasar. Kemudian kita punya tenaga kerja. Saya tidak punya ternak belon, baru ayam beberapa. Tapi si tenaga kerja kita ini dia punya sapi 2 ekor. Kemudian yang satu lagi punya kambing 8 ekor. Pertanyaan saya tentang lahan sawah ini. Yang maaf kalau dianalisa tentang hasil padi. Pasti kurang. Tetapi itulah di daerah. Maksud saya ini mohon konsep Bapak. Apakah ini lahan sawah nantinya bagusnya dikeringkan tapi niat saya itu padi nantinya kelihatannya dengan melihat konsep 1005 atau lain sebagainya. Nah, itu mohon konsep. Saya minta maaf, airnya selalu ada atau tidak, Pak? Air selalu ada. Banjir atau tidak? Tidak, karena posisi itu landai. Berarti bisa irigasi teknis ya? Iya, irigasi pedesaan, Pak. Oh, irigasi pedesaan. Baik. Oke. Sementara itu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memang Bapak Ibu tanah irigasi pedesaan ya terkontrol, bisa dapat air, bisa dikeringkan. Nah, kalau kita orientasi hasil, kita akan hitung sama-sama. Ini potensinya. Tadi di sana ada kambing 8, betul Pak ya? Nah, sekarang saya hitungkan. Kalau di daerah ini sudah dekat pasar, berujung di pasar, seandainya konsep 4.000 ini kita jadikan wisata, apa yang harus kita lakukan? 1, kalau punya padi, boleh jadikan mina padi. Bapak saya minta tolong, mina padi ini jangan terlalu luas. Hanya cukup untuk kebutuhan Bapak sekeluarga saja. Padinya jangan dijual. Hanya untuk hobi. Saya jelaskan padi sedikit ya Kak. Molor sedikit tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Paling molor-molor 5-10 menit ya. Tanam padi Bapak Ibu itu harus bagus. Supaya ketika bagus itu menarik orang untuk datang. Terus yang kedua, ingat baik-baik. Padi itu bukan tanaman air. Jangan pernah berpikir padi itu tanaman air, itu salah. Walaupun hidup di rawa, tapi dia bukan tanaman air. Dia butuh masa kering dan dia juga butuh masa basah. Jadi kalau seandainya buat mina padi, itu konsepnya begini. Ini padinya, ini cuma lebar anggap aja 1,5 meter sampai 2 meter. Ini 1 meter kolamnya. Terus yang kedua, karena goal kita tadi satu keluarga itu cuma butuh 200 kilo gabah, betul Pak ya? Yang kita butuhkan itu tanam berapa biji. Seandainya kita pakai model SRI dengan pola jarak tanam 30, 20, 20, 30, betul ya?
Kalau begini 1 meter ketemu berapa? 1, 1, 1, 1, 1. Betul ya? Nah berarti 1 baris ketemu berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Terus kesininya mundurnya kita buat sisip. Berarti 15. Bisa ya, maksud saya sisip ya, 15. Berarti 1 meternya isi 6, betul enggak? Total 1 meter persegi berarti ketemu berapa? 30. 30 tanaman. Goal kita Bapak Ibu, 1 tanaman, anaknya 10 saja. Oke ya. Dengan rata-rata malai 200, berarti butuh berapa tanaman untuk bisa dapat 200 kilo. Ayo coba mumpung malam sebelum tidur biar dikasih mikir dulu. Biar tahu konsepnya, cara mikirnya gimana. Saya tuntun. Jadi ini kan 1 rumpun, betul ya? Total 1 meter persegi berapa rumpun berarti? Kali anakannya 10. Berarti ketemu berapa? 300 kali dibagi 1000. Betul ya? Kali 25 gram. 60 kali 25 gram ketemu berapa? 1,5 kilo. Bapak Ibu ngerti enggak? Kalau dengan konsep ini, goal kita tanam itu ngeri. 15 ton per hektar. Ditertawakan orang enggak? Pasti. Saya sedang riset untuk tanam goalnya 15 ton per hektar. Indonesia ini hanya 6 ton. SOP nanti yang Bapak Ibu terima itu hanya untuk 6 ton. Ingat loh ya, makanan yang kita berikan ke tanaman itu akan menentukan jumlah panennya berapa. Betul atau tidak? Kan tidak mungkin orang makannya kurang terus badannya gemuk. Betul atau tidak? Kalau kepingin panennya 15 ton, padahal SOP kita nanti itu cuma 6 ton, butuh berapa kali lipat? Minimal 2, harusnya 3. 3 kali SOP. Supaya 3 kali SOP, kalau pupuk tidak buat sendiri, bangkrut. Sebenarnya ya enggak. Saya hitungkan. Sesuai SOP ini Bapak Ibu, biaya per hektar ini jualannya Bapak Ibu loh. Bukan produksinya loh ya. Jualannya Bapak Ibu itu per hektar 2.250.000. Ini jualnya Bapak Ibu ke petani. Mahal atau murah? Ini sudah termasuk ZPT, pembedah tanah, pupuk 2 kali aplikasi. Sama dengan konsep urea. Goal saya di sini adalah separuh pupuk kimia. Pupuk kimia hari ini 1 hektar habis 4,5 juta sampai 5 juta. Ini separuhnya goal kita. Nah, kalau saya kepingin naik 3 kali, berarti modal saya naik berapa? Berarti modalnya berapa? Selisihnya berapa? Kalau 6 juta ke 15 ton, selisihnya berapa? 9 ton kali 6.000 saja ketemu berapa? Jauh atau enggak bedanya? Ini cara menghitung. Bisa dipahami enggak kira-kira? Saya berharap Bapak Ibu yang membuat dosis 3 kali, 5 kali, sampai 6 kali, itu nanti adalah anak-anaknya Bapak Ibu. Di mana bisa membuat itu terkontrol? Saya berani rekomendasi ini karena Bapak katakan lahannya tidak mungkin banjir. Kalau lahannya banjir, dipupuk berapapun kemana pupuknya Bapak Ibu? Kabur.
Kalau tanahnya terkontrol, silahkan buat. Apalagi dibuat dengan konsep Mina Padi. Apa goalnya Mina Padi? Rekreasi. Ayo saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ke rumah makan, ada Mina Padi di situ. Di mana orang lihat? Di kolam Mina Padi, lihat padinya bagus, lihat ada ikannya. Itu bisnis paling menguntungkan Bapak Ibu. Jual pakannya di situ, anak-anaknya suruh ngasih makan ikannya Bapak Ibu. Betul atau tidak? Perbungkus 1.000 atau 2.000 kan gitu kan. Tapi dikasih perjanjian jangan dibawa pulang gitu loh ya. Tolong kasihkan ke ikannya gitu loh. Itu bisnis yang paling menguntungkan kita. Terus yang kedua, kan tidak perlu semua dibuat konsep ini. Goalnya jangan terlalu luas Pak. Seandainya dari berapa tadi? 4.000 meter, 500 meter saja untuk ini. Karena apa? Ini tidak menghasilkan. Ini cuma menghasilkan untuk makan kita saja. Terus yang kedua, Bapak buat juga di situ untuk sawah palsu, untuk tanaman sayur, sebagai showroom. Showroomnya itu isinya apa? Tanaman cabai semua dalam bentuk polybag. Cabai, terong, tomat itu aja. Dalam bentuk polybag, mungkin sekitar 500 meter. Nah, sekarang terintegrasinya, gara-gara ada karyawan yang punya 8 kambing, butuh pakan kan ini. Ini kambingnya kalau boleh taruh di sini, Pak. Dijadikan tontonan. Apa yang Bapak jual? Ilmu. Ilmunya dari mana? Dikasih tahu, 8 kambing ini setiap hari makan 4 kilo. Berarti butuh 32 kilo. Kalikan 4, setiap hari butuh 128 batang. Anggap aja tanam 150 pohon. Dibagi 10, 15. 15 kali 80 ketemu 1.200. 1.200 untuk jagung. Jagungnya setiap hari panen 128. Ini untuk gaji yang punya kambing, Pak. Jadi yang kerja di sini gajinya bagaimana? Gratis. Nah, dari jagung dia bisa pelihara kambing di tempat Bapak. Bonusnya ini untuk muter ini. Terus yang kedua, yang lain-lain wisatanya, gajinya sudah gratis karyawannya. Bisa dipahami begitu. Nah, kalau dekat pasar Bapak Ibu, ini paling enak. Karena kendala terbesar kita namanya pasar. Kalau punya jagung 100 biji aja titip ke pasar selesai. Apalagi ada rumah makannya bakar jagung. Dan jagung organik itu Bapak Ibu jauh lebih manis daripada jagung biasa. Cuman minta maaf, sapinya tidak cukup pakannya. Nah, terus kedua Bapak Ibu, biarpun kita di tempat sampah, tolong jangan kasih makan sampah ke ternak. Ini tidak boleh. Bapak Ibu akan bermasalah ke depan. Jadi kalau ada tempat sampah, olah sampahnya menjadi kompos. Itu yang terbaik. Bisa diterima, Pak? Oke. Oh, lebih 1 menit ternyata. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini cukup ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.